Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin juga mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. 1. Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. 2. Sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah meminta izin ketika akan meminjam buku, mengucapkan terima kasih serta berpamitan ketika meninggalkan rumah Udin. 3. Alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka berdua menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lain. Nah, sekarang mari perhatikan cerita bergambar berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku.
Selamat tinggal. Setelah itu sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimana pendapatmu terhadap sikap tersebut? Hasil simpulannya adalah yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah kancil. Sikap tersebut merupakan sikap yang tidak baik, karena memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya yang paling hebat. Sikap ini tidak boleh ditiru karena kesombongannya pula kancil berhasil dikalahkan oleh siput dengan kecantikannya. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membaca cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ungkapkan pendapatmu mengenai gambar cerita. Tuliskan dalam kolom berikut. Cerita bergambar atau sering juga disebut komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jaringan cerita. Gambar tersebut dapat bercerita tentang persoalan kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa tertentu. Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan proses suatu kejadian yang saling terkait atau berkesinambungan dari sebuah kejadian. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang coba kamu praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Gambarlah pada kolom kosong berikut. Nah, misalkan gambarnya seperti ini ya. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nama hewan yang pertama misalkan burung. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah misalkan gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler darah mudah pecah. Kemudian cara memeliharanya, rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Kemudian ikan. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah adalah amoebiasis. Cara memelihara kesehatannya adalah dengan memberi makanan yang sehat untuk ikan, kemudian diberikan vaksin untuk ikan. 3 kucing, organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya adalah kolesterol karena menghambat peredaran darah. Sedangkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya adalah dengan memberi vaksin dan makanan yang sehat. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.